Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Aji Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020 pukul 13.00 akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Ya, tentunya dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat untuk tetap belajar ya, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya agar kalian bisa tetap belajar dengan baik. Ya, ada memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak kalau kalian terpaksa keluar rumah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang baik. Coba Pak Danu pengen salah satu memimpin doa di sini, ya Pak. Mas Noval Ahmad, coba teman-temannya dipimpin berdoa. Sebelum kita mau pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dulu. Oke, terima kasih kepada Mas Noval Ahmad yang telah memimpin berdoa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, untuk presensi nanti Pak Danu share pada akhir pembelajaran, jadi silahkan diikuti dengan baik pembelajaran hari ini. Oke, welcome to COC 20 Chemistry Online Class yang sudah Pak Danu tuliskan di Google Classroom. Jadi pembelajaran online kita itu namanya COC 20 ya, Chemistry Online Class. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mereview apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai ikatan kimia. Coba salah satu mungkin ada yang berani menjelaskan apa itu sebenarnya ikatan kimia? Pengertiannya, Pak. Ya boleh, apa saja yang kalian ketahui mengenai ikatan kimia? Ikatan kimia adalah sebuah proses Tunggu, fisika. perkenalkan dulu, biar Pak Danu catat. Perkenalkan, saya Julius Cesar dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ikatan kimia. Ya, Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. oke, terima kasih untuk Mas Julio. Bahwa ikatan kimia itu adalah interaksi antara dua atom. Jenis interaksinya ada dua, ya, yaitu menggunakan proses serah terima elektron, nanti menghasilkan ikatan ionik namanya. Yang kedua, contohnya NaCl ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan proses penggunaan bersama pasangan elektron, ya. Nanti menghasilkan ikatan yang namanya ikatan apa? Ada yang ingat? Ikatan Kovalen. Ikatan kovalen. Bagus. Nah, contohnya adalah H2O. Nah, tujuan unsur membentuk ikatan kimia itu cuma satu. Ada yang ingat? Untuk mencapai kestabilan. Nah, kestabilan menurut unsur itu apa saja? Duplet dan oktet. Duplet dan oktet, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, materi ikatan kimia ini nantinya akan berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Mungkin kalian ada yang sudah pernah dengar ya, elektrolit atau non elektrolit. Oke. Nah, ternyata
senyawa elektrolit itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahkan setiap hari mungkin kalian membutuhkan, kalian memerlukan, dan kalian memakai larutan itu. Contohnya adalah di sini apa? Minuman Pokaris. ya, minuman ion, minuman yang mengandung ion-ion. Nah, jadi ini salah satu jenis senyawa elektrolit. Atau bahkan kendaraan kalian itu memerlukan aki, ya. Aki mobil ini juga salah satu dari senyawa elektrolit. Atau bahkan kalau kalian kena apa ini? Kalau minum oralit kenapa? Kena diare. Nah, kalau kena diare itu kan kalian kehilangan banyak cairan, kalian kehilangan banyak ion. Lah, minum oralit itu salah satu tujuannya untuk mengganti ion-ion tubuh yang banyak hilang karena diare itu. Begitupun sama yang minuman ion ini. Kalau kalian habis olahraga seperti itu kan kehilangan banyak cairan tubuh melalui keringat, maka bisa diganti dengan minuman ion seperti ini. Lah, kemudian yang bapaknya ini, yang gambar di atas ini adalah salah satu teknik untuk menangkap ikan menggunakan prinsip larutan elektrolit, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya, peserta didik secara logis dapat menentukan penggolongan senyawa ion, kovalen polar, dan non polar untuk menganalisis larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat setelah melakukan kajian literatur dan diskusi. Kalau kajian literaturnya kalian sudah melakukan, ya, karena materinya sudah Mbak Danu share. Nah, hari ini kita adakan kegiatan diskusinya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ya, silakan anak-anak menonton video ini dulu. Ya, mungkin ada yang mau memberi komentar. Sungainya kelihatan tercemar, Pak. Sungainya tercemar. Oke, ada lagi. Ini bapaknya lagi ngapain ini? Orang yang nggak kesetrum, Pak. Mencari ikan dengan menggunakan listrik atau setrum. Lah, mengapa air sungai bisa menghantarkan listrik? Karena bersifat isolator. Karena kalau yang menghantarkan listrik itu adalah konduktor, ya. Konduktor. Nah, karena air bersifat konduktor, jawabannya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan bisa dikembangkan lagi. Kenapa air kok konduktor? Dia bisa menghantar listrik. Nah, pertanyaan ini yang nantinya akan kita pelajari dari diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Karena ternyata tidak semua larutan itu dapat menghantarkan listrik. Bagaimana penggolongan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian yang terakhir, bagaimana perbedaan sifat antara larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ketiga pertanyaan ini yang nantinya akan mengarahkan kita untuk belajar dan mendapatkan suatu kesimpulan untuk hari ini, ya. Oke, silahkan dicermati dulu video ini. Berikut memperlihatkan buaya yang mangsa belut, tetapi buaya yang mati. Mengapa demikian? Karena belut yang dimangsa buaya adalah belut listrik. Teman-teman, baru saja kalian simak video yang berkaitan dengan topik kali ini. Yuk kita lanjutkan menyaksikan video materi belajar ini. Kalian tentu ingin tahu kenapa buaya bisa mati karena memangsa belut listrik.
Hal ini dapat dijelaskan dengan materi yang sekarang akan kita bahas. Halo semuanya, selamat menyaksikan video materi belajar mata pelajaran kimia kelas 10 dengan topik sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Semoga kalian selalu semangat menyaksikan tayangan ini ya. Teman-teman, sifat larutan dapat dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalian pasti sudah tahu bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit, baik yang kuat maupun yang lemah, dan larutan non-elektrolit dapat dibedakan oleh rangkaian alat yang dialiri oleh arus listrik. Adapun indikator dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, yaitu larutan elektrolit kuat membuat lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas yang banyak pada elektrode. Larutan elektrolit lemah membuat lampu menyala redup atau terdapat gelembung gas yang sedikit pada elektrode. Nah, pada larutan non-elektrolit tidak membuat lampu menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektrode. Berikut ini ilustrasi untuk mendeteksi aliran listrik. Pengujian daya hantar listrik pada larutan dapat dilakukan menggunakan alat-alat yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga bisa mendeteksi aliran listrik. Alat yang dibutuhkan yaitu baterai, lampu kecil, jepit buaya, styrofoam, infraboard, cutter, spidol dan kertas label, penggaris, double tip, lem tembak, elektrode, dan dudukan lampu. Dilakukan terhadap bahan yang ada di sekitar kita, seperti air garam, asam cuka, dan air gula. Bahannya mudah didapatkan, bukan? Pengujian terhadap air garam menunjukkan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas pada elektrode. Pengujian terhadap asam cuka menunjukkan lampu tidak menyala dan ada gelembung gas pada elektrode. Sedangkan pengujian terhadap air gula menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada elektrode. Cukup jelas teman-teman? Mengapa bisa demikian? Begini penjelasannya. Air
air garam dapat mengalirkan arus listrik karena NaCl dalam air terionisasi sempurna, menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi ionisasi yang terjadi pada air garam, NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Adanya ion Na+ dan ion Cl- yang bergerak bebas dalam air adalah penyebab mengapa air garam dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Asam cuka terionisasi sebagian dalam air, sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Reaksi ionisasi yang terjadi pada asam cuka, CH3COOH setimbang menjadi CH3COO- plus H+. Oleh karena itu, lampunya mati, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektroda. Nah, kalian pasti penasaran dengan minuman yang saat ini sedang digemari, seperti infus water, alkaline water, atau air basah, minuman ion atau isotonik. Apakah termasuk larutan elektrolit atau bukan? Yuk kita cek satu-satu. Ternyata, minuman tersebut memberikan hasil yang sama dengan asam cuka, yaitu tidak ada nyala lampu, tetapi ada gelembung gas. Kalian bisa tahu kan termasuk ke dalam jenis larutan apa minuman tersebut? Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa larutan yang dikategorikan sebagai larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion bebas dalam larutannya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion bebas di dalam larutannya. Jadi, peristiwa buaya memangsa belut listrik dan mengapa buaya yang mati dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Buaya dapat mati terkena aliran listrik dari belut listrik karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif dan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Nah, kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion positif terkonsentrasi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Baiklah teman-teman, demikian tadi tayangan video materi belajar kelas 10 dengan topik sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Sampai jumpa lagi di video belajar bersama berikutnya. Tetap semangat dalam berkarya ya teman-teman. Jujur, sopan, bersih, dan disiplin adalah karakter kami yang keren. Oke semuanya, bagaimana? Setelah memperhatikan video pembelajaran tadi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, adakah yang bisa memberikan komentar mengenai apa itu larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit? Silahkan. Siapa, Nadila? Iya. Oke, silahkan. Larutan elektrolit dari kelas berapa? 10 MIPA 1. 10 Oke. MIPA 1. Ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, terima kasih Mbak Nadila, bagus sekali penjelasannya. Kita mulai kegiatan diskusinya menggunakan LKPD
yang sudah Pak Danu share di Google Classroom. Coba di antara anak-anak semua, adakah yang sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, adakah yang berani presentasi? Saya, Pak. Oke, Mas Tegar dari 10 MIPA 2 ya. Kenalkan, nama saya Devalda Tegar Firmansyah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas LKPD bagian nomor 2. Soalnya, bagaimana cara menentukan suatu larutan bersifat elektrolit maupun non-elektrolit? Dengan cara diantarkan listrik. Jika dapat menghantarkan listrik, berarti larutan tersebut bersifat elektrolit. Jika tidak dapat menghantarkan listrik, berarti larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Simpulan sementaranya, larutan dapat digolongkan elektrolit maupun non-elektrolit dengan cara dihantarkan listrik. Dengan cara uji daya hantar listrik. Jadi, bagaimana cara suatu larutan, cara menentukan suatu larutan bersifat elektrolit maupun non-elektrolit, yaitu dengan cara eksperimen, ya, yang sudah dijelaskan oleh Mas Tegar. Eksperimennya namanya eksperimen uji daya hantar listrik. Ada 2 indikator yang dipakai, yaitu uji nyala lampu sama satu lagi uji apa? Uji gelembung uji gelembung gas. Nah, jika ternyata larutan tersebut dapat menyalakan lampu atau menghasilkan gelembung gas, maka larutan tersebut digolongkan ke dalam larutan elektrolit. Ya, kalau sebaliknya, jika larutan itu tidak dapat menyalakan lampu atau tidak menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya, maka larutan tersebut digolongkan ke dalam larutan non-elektrolit. Oke, terima kasih Mas Tegar untuk penjelasannya. Kemudian untuk presentasi yang kedua tadi siapa? Mbak Laila. Jadi? Iya, jadi Pak. Ini benar punya kamu? Iya. Mbak Danu Zoom. Oke, silakan. Jelaskan nama-nama alat yang diperlukan dalam perakitan alat uji larutan elektrolit. Yang pertama, styrofoam dan infoboard sebagai penyangga atau rataan lampu dan baterai. 2. Kabel jepit buaya untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. 3. Lampu untuk mengetahui senyawa yang dapat menghantarkan listrik. 4. Elektrode, suatu alat untuk melakukan pengelasan listrik atau menimbulkan busur nyala. Yang kelima, elektrode, fungsinya sama dengan yang tadi. 6. Larutan yang akan diuji untuk mengatur keasaman dan daya hantar listrik. 7. Gelas beaker atau penampung larutan atau digunakan untuk mencampur larutan. Oke, terima kasih Mbak Laila. Jawabannya sudah lengkap sekali. Coba Pak Dan tunjukkan di LKPD-nya. Mana tadi? Nah, ini adalah rangkaian alat uji daya hantar listrik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Laila dan sebelumnya diperkuat di soal nomor 2 oleh Mas Tegar ya. Jadi alat ini digunakan untuk menguji suatu larutan dapat menghantarkan listrik atau tidak. Nomor 1 ini untuk bracket ya, bisa pakai styrofoam atau menggunakan apa tadi namanya? Satu lagi ada ya, atau pakai papan juga boleh. Yang kedua, kabel di sini untuk menghantarkan listrik. Yang ketiga, lampu itu sebagai indikatornya, indikator uji nyala lampu. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini sebenarnya sama, yaitu elektroda. Di sini kegunaannya juga sama untuk indikator untuk indikator uji elektrolit suatu larutan. Yang keenam itu adalah larutan yang diuji ya, atau zat yang akan diuji. Kemudian yang ketujuh adalah gelas kimia atau beker gelas, ini sebagai tempat untuk menampung larutan ya. Terima kasih untuk Mbak Laila untuk mengarahkan kita kepada kesimpulan diskusi kita hari ini ya. Coba kita kerjakan, mungkin ada yang bisa menjawab dari 4 uji kepahaman ini. Nah, uji kepahaman ini mengarahkan kita nantinya pada kesimpulan. Silakan, siapa yang mau langsung menjawab saja? Saya Pak. Siapa? Najwa? Ya. Dari kelas? MIPA 1. 10 MIPA 1. Silakan Mbak Najwa. Nomor 1 ya Pak. Ya. Apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Jelaskan.
Tidak, karena larutan elektrolit adalah zat yang dapat membentuk ion-ion dalam larutnya sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Bahkan larutan elektrolit terionisasi dalam pelarutnya. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam larutnya sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Kesimpulannya, tidak semua larutan dapat terionisasi di dalam pelarutnya. Oke, jawabannya bagus sekali Mbak Najwa. Tidak perlu diperkuat lagi ya, karena sudah lengkap. Tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik, tergantung dari jenis zat larutnya. Kalau dapat membentuk ion ya berarti menghantarkan listrik. Kalau tidak bisa membentuk ion ya tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Pertanyaan kedua, silakan siapa? Saya, Pak. Siapa? Priselia. Siapa? Priselia. Priselia dari kelas MIPA 3. Oke, silakan. 2. Apakah yang menyebabkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik? Ya. Yang menyebabkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik adalah adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas dalam pelarutnya. Sehingga jika dihubungkan arus listrik, kation bergerak menuju katoda dan anion bergerak menuju anoda sehingga arus listrik dapat mengalir. Ketika anion menuju anoda dan melepaskan elektron, elektron tersebut mengalir ke elektroda positif ke elektroda negatif melewati lampu sehingga lampu dapat menyala dan timbul gelembung-gelembung pada salah satu atau kedua elektroda. Oke, terima kasih Mbak Priselia, jawabannya sudah bagus sekali. Kita lanjut ke nomor 3. Tadi ada yang mau menjawab, siapa? Laila, Pak. Laila? Oke, silakan. 3. Apakah perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan elektrolit lemah tidak dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Laila. Mungkin ada yang bisa menambahi dan memperkuat lagi dari jawabannya Mbak Laila. Mungkin ada kekurangan sedikit saja di situ. Yang lain, silakan. Saya, Pak. Siapa? Julio. Oke, silakan Mas Julio. Elektrolit kuat mudah terlarut dalam air, tetapi elektrolit lemah tidak mudah larut. Yang kedua, elektrolit kuat benar-benar memisahkan atau mengionisasi dalam larutan, sedangkan elektrolit lemah sebagian memisahkan atau ionisasi. Oke, cukup sampai di situ, Mas. Jadi, jawabannya kalau dijelaskan dengan kalimat lain bahwa elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Jadi jumlah ionnya banyak dalam larutannya. Tetapi kalau elektrolit lemah, terionisasinya hanya sebagian. Jadi jumlah ion pada elektrolit lemah itu lebih sedikit dari jumlah ion pada elektrolit kuat. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terakhir untuk nomor 4, silahkan. Satu lagi siapa? Saya, Pak. Ya. Hera kelas MIPA 1. Siapa? Hera? Iya. Oke, silakan. Bagaimana sifat daya hantar listrik senyawa ionik kovalen polar dan nonpolar? Penjelasannya, sifat senyawa ionik adalah 1. Wujud cair dapat menghantarkan listrik. 2. Dalam wujud-wujud padat berbentuk kristal. 3. Titik gigih dan titik leleh lebih tinggi. Untuk sifat senyawa ikatan kovalen polar adalah 1. Berbentuk tidak simetris, artinya tidak mempunyai bidang simetri. Kedua adalah mempunyai momen dipol. Untuk senyawa kovalen nonpolar adalah 1. Berbentuk simetris, artinya senyawa tersebut mempunyai bidang simetri pada ikatannya. Kedua adalah tidak mempunyai momen dipol. Ya, terima kasih Mbak Hera, jawabannya sudah lengkap sekali ya. Senyawa ionik berarti dalam larutannya atau lelehan atau leburan dapat menghantarkan listrik. Tetapi kalau masih dalam bentuk kristal, misalkan garam dapur gitu ya, bentuknya masih garam, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Tetapi kalau dilelehkan atau dilarutkan, dia dapat menghantarkan listrik. Kalau kovalen polar
ya, dia dapat menghantarkan listrik. Ya, kemudian kalau kovalen nonpolar dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Diskusinya sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Nah, yang selanjutnya Pak Danu akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi senyawa atau larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, di sini ada penggolongan larutan dibagi dua. Tadi di videonya sudah ada elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit sendiri ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menguji daya hantar listrik suatu larutan? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana cara mengujinya? Dengan dialirkan menggunakan uji daya hantar listrik. Nah, rangkaian alatnya seperti ini ya. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama ada baterai, lampu ya, kabel bisa jepit buaya, elektroda, ini dudukan lampu, kemudian styrofoam dan infraboard. Nah, sebenarnya kalau pembelajaran kita tidak daring, ini nanti lebih menyenangkan lagi. Kita sebenarnya praktek dan kalian membuat sendiri alatnya. Alatnya pun tidak hanya terbatas seperti ini, nanti di modifikasi sedikit supaya pemakaiannya mudah ya. Sayang sekali yang kita nggak bisa bertemu secara langsung. Oke, bagaimana pengujiannya? Kalau misalkan diuji di garam dapur, ada yang ingat tadi hasil ujinya bagaimana? Lampunya kuat. menyala terang ya. Kemudian pada elektrodanya terbentuk banyak gelembung gas. Ya, gelembung gasnya banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa garam dapur adalah suatu elektrolit kuat. Sekarang bagaimana kalau diuji di asam cuka? Ada yang ingat? Lampunya mati ya, tetapi pada elektrodanya terbentuk gelembung gas, sehingga asam cuka digolongkan apa tadi? Elektrolit lemah. Bagus ya. Yang terakhir, jika diuji di gula pasir, yaitu lampunya mati, kemudian tidak ada gelembung gas, maka gula pasir ini termasuk non elektrolit. Nah, pertanyaannya mengapa ya garam itu digolongkan ke dalam elektrolit kuat? Ada yang tahu mengapa? Karena terionisasi sempurna. Bagus jawabannya. Karena larutan elektrolit dapat menghantar listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion apa saja yang ada di garam dapur? Dalam NaCl itu nanti kalau dilarutkan terion membentuk ion Na+ sama Cl-. Perbedaan antara elektrolit kuat dan lemah itu di sini. Kalau kuat terionisasi sempurna, kalau lemah terionisasi sebagian. Maka jumlah ion di elektrolit kuat itu akan lebih banyak daripada yang di elektrolit lemah. Nah, pertanyaan terakhir ya, mengapa gula pasir itu non elektrolit? Karena gula pasir itu senyawa kovalen nonpolar yang apabila dilarutkan ke dalam air tidak akan mengalami reaksi ionisasi. Jadi tidak ada ion dalam, nah ini tidak ada ion dalam larutan gula, adanya masih molekul C12, H22O11, masih seperti ini semua. Oke. Nah, ini ya perbedaan antara elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Kuat itu terionisasi sempurna ya, lemah itu terionisasi sebagian, sedangkan non elektrolit itu tidak terionisasi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Yang kedua, semakin banyak jumlah ion,
maka dia semakin bersifat elektrolit. Nah, yang ketiga, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena senyawa dalam larutannya masih dalam bentuk molekul, dia tidak terion. Kesimpulan terakhir, larutan elektrolit umumnya berasal dari senyawa ionik dan kovalen polar, sedangkan larutan non-elektrolit umumnya berasal dari senyawa kovalen non-polar. Oke, ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak semua? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian presensi di link yang akan Pak Danu share di forum chat. Oke, silahkan buka chatnya. Dan tunggu sekarang, karena setelah rapat ini ditutup, nanti presensinya otomatis Pak Danu tutup. Pak Danu informasikan seperti biasanya, untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan tes formatif yang nanti akan Pak Danu share di Google Classroom. Untuk pembelajaran kita selanjutnya seharusnya adalah reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, Pak Danu harap nanti semuanya nilainya bagus ya, mendapatkan hasil maksimal penilaian akhir semesternya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa yang baik. Silahkan dipimpin salah satu berdoa supaya nilainya bagus, kemudian kita semua dan keluarga kita diberi kesehatan untuk melakukan segala aktivitas. Silahkan Mas Diksa. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Pak Danu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menghadapi PAS.